Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini saya tidak akan membahas soal CPNS. Saya juga tidak akan membahas soal-soal yang terkait dengan P3K dan informasi yang terkait dengan CPNS. Tapi di video kali ini saya akan memberi informasi sama kalian bahwa Kemendikbud sekarang sudah menerbitkan sebuah website Ayo Guru Belajar yang dikhususkan untuk para pejuang P3K tahun 2021. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu kepala sekolah dari satuan pendidikan yang saya tempati mengajar itu mengirimkan sebuah link, di mana link itu adalah link yang dibuat oleh Kemendikbud yang berisi informasi-informasi penting terkait P3K, di mana di dalamnya itu ada tryout. Tapi sebelum mengikuti tryout P3K, kalian harus membaca dulu materi, membaca e-learningnya, dan juga kamu harus latihan soal dulu sebelum mengikuti tryout yang diprogramkan oleh Kemendikbud. Nah, kalau untuk link itu, link yang website Kemendikbud tentang P3K, kamu bisa lihat di deskripsi video saya. Di situ ada linknya, kamu bisa klik itu. Kamu bisa masuk menggunakan UKG dari SIM PKB kamu dan memasukkan passwordnya. Tapi untuk lebih memahami, saya akan memberikan tutorial bagaimana dan menjelaskan isi dari website yang dibuat oleh Kemendikbud itu. Nah, untuk mempersingkat waktu, baik para pejuang P3K, ayo kita sama-sama belajar. Nah, sekarang kalian perhatikan nih, itu ada link https ayogurubelajar.kemdikbud.go.id bla bla bla. Nah, itu kalian klik dulu. Nah, kemudian di situ ada Chrome, kalian buka Chrome-nya. Nah, sekarang itu ada tampilan dari website yang dibuat oleh Kemendikbud. Di situ tertulis program guru belajar dan berbagi seri belajar mandiri calon guru ASN P3K. Jadi, website ini hanya dikhususkan untuk para pejuang ASN yang mau mendaftar sebagai P3K dan dikhususkan untuk guru ya. Kalau untuk CPNS enggak. Ini hanya untuk P3K. Kemudian di situ ada tertulis mulai belajar. Kalian klik itu. Nah, sambil menunggu. Nah, sekarang perhatikan di situ kan ada tertulis untuk login ya. Silakan masuk surel itu dalam kurung gunakan nomor ukg.guruku.id. Di manakah kita bisa mendapatkan nomor UKG itu? Nomor UKG itu didapatkan pada saat kamu sudah terdaftar dan sudah mendapatkan link di SIM PKB. Jadi yang belum mendapatkan bisa cek-cek dulu. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang SIM PKB itu silakan hubungi langsung ketua MGMP di jurusan masing-masing. Nah, saya bisa mendapatkan itu semua di MGMP di jurusan yang saya ajarkan. Ya, kalau nomor untuk UKG itu diberikan di Dinas Pendidikan. Kemudian kalau untuk password itu biasanya didapatkan dari sekretaris MGMP. Jadi kita langsung minta aja di sana, nanti dikasih. Nah, di situ ada tertulis masukkan dulu login menggunakan nomor UKG pakai @guruku.id ya. Saya masukkan ini menggunakan UKG teman saya ya. 2015 bla 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 @guruku.id. Kemudian di situ kan ada password, dia minta sandi nih. Nah, sandinya saya masukkan di situ, di mana dia bisa mendapatkan sandi dari UKG teman saya. Dia mendapatkan itu tadi di sekretaris MGMP di jurusannya dia. Karena teman saya itu jurusan bahasa Indonesia, jadi dia bisa menghubunginya itu dan mendapatkannya. Kemudian kalau kalian sudah mengisi yang Gmailnya tadi, kemudian sudah mengisi password, silakan klik masuk. Nah, kemudian kalau tidak bisa terus saja mencoba, karena saat ini
pengunjung dari website yang dibuat oleh Kemendikbud ini sangat banyak pengunjungnya. Kenapa? Karena baru-baru diterbitkan. Nah, sekarang sudah login, ini sudah bisa masuk. Nah, di situ langsung tertera kalau kamu belum mendaftarkan diri kamu, di situ akan ada nama, di situ akan langsung tertulis nama kamu dan nomor UKG kamu. Dan di situ akan secara otomatis kalau kamu sudah terdaftar di dinas, di situ akan terdaftar kalau kamu mengajar jurusan mata pelajaran ini dan kamu berasal dari kabupaten ini, dan di situ ada MGMP ya, seperti yang tertulis dalam punya teman saya ini. Namanya itu Andi Ulma titik-titik, nomor UKG-nya ada, kemudian di situ di bawahnya ada MGMP di SMA karena dia honornya itu di SMA. Kemudian mata pelajaran yang dia ajarkan itu adalah bahasa Indonesia dan di situ ada kabupatennya. Nah, itu sudah jelas ya. Kemudian di bawah itu sudah ada daftar seri yang dapat Anda ikuti. Daftar seri yang Anda dapat ikuti adalah program-program yang disiapkan oleh Kemendikbud untuk para pejuang P3K. Yang pertama itu adalah belajar mandiri calon guru ASN P3K. Yang kedua itu adalah asesmen kompetensi minimum. Kemudian ada pendidikan inklusif, yang ini baru belum bisa diakses ya karena sementara sementara diprogramkan oleh Kemendikbud. Kemudian di situ ada pendidikan keterampilan hidup dan di sini ada masa pandemi COVID-19. Manakah yang lebih penting buat kamu para pejuang P3K? Yang paling penting itu adalah belajar mandiri calon guru ASN P3K, di mana isi dari belajar mandiri calon guru ASN itu ada fasilitasi terkait tentang materinya, tentang latihannya, kemudian ada tryout. Ya, sekarang kita buka ya. Kalau kalian melihat ada kata selengkapnya, kalian klik aja. Nah, ini sementara mencari. Nah, ini dia. Di situ ada fasilitas kegiatan. Nah, sekarang saya bacakan dulu ya. Belajar mandiri calon guru ASN P3K. Karena teman saya dari jurusan bahasa Indonesia. Nah, sebelum kalian mendapatkan tampilan yang seperti ini, kalian akan disuruh memilih mata pelajaran apa yang terkait dengan yang kamu ajarkan di sekolah tersebut. Ya, karena teman saya bahasa Indonesia, jadi dia memilih bahasa Indonesia. Sekarang setelah itu kalian akan mendapatkan tampilan yang seperti ini. Jadi saya bacakan. Di situ ada tertulis bahasa Indonesia. Anda telah memilih mata pelajaran Indonesia. Anda berkesempatan ubah mata pelajaran atau memilih mata pelajaran kembali sebanyak 1 kali selama belum melakukan tryout. Jadi tryout itu dilakukan di akhir sekali. Nah, sebelum kamu melakukan tryout, ya kamu masih diberi 1 kali kesempatan untuk memilih jurusan, untuk memilih mata pelajaran. Tapi cukup 1 kali sebelum kamu mengikuti tryout. Ya, sekarang perhatikan di sini kan ada tertulis yang seperti ini. Ya, di situ ada tertulis fasilitas bahasa Indonesia. Di situ ada informasinya, dikatakan bahwa silakan klik tombol muat ulang atau tautan fasilitas di bawah untuk mengakses fasilitas pembelajaran yang meliputi materi, perangkat, community learning, dan latihan soal. Nah, sekarang perhatikan, fasilitas bahasa Indonesia. Fasilitasnya itu kan ada materi, ya, ada perangkat, ada community learning, dan ada latihan soal. Nah, kamu bisa mengikuti tryout kalau kamu sudah bisa mengakses ke fasilitas yang disiapkan ini. Materi, kamu harus mengklik dulu materinya, kemudian membaca dengan baik, ya. Kamu bisa lolos, kamu bisa lanjut ke fasilitas selanjutnya, yaitu perangkat. Kalau kamu sudah menyelesaikan materinya, kamu buka lagi perangkat. Kamu bisa buka community learning kalau kamu sudah menyelesaikan perangkatnya. Dan yang terakhir itu adalah latihan soal. Kamu bisa mengikuti latihan soal kalau kamu sudah menyelesaikan community learning. Itu fasilitas yang harus kamu selesaikan dulu. Nah, kalau fasilitas-fasilitas ini sudah kamu laksanakan,
ya sudah kamu laksanakan, kamu boleh mengikuti tryout yang dijadwalkan. Sekarang lihat informasinya. Anda akan dijadwalkan mengikuti tryout setelah menyelesaikan semua fasilitas pembelajaran. Jadi kamu harus selesaikan dulu fasilitas pembelajaran ini. Dimodali materi, perangkat, community learning, dan latihan soal. Nah sekarang kamu lihat di situ kan ada muat ulang. Kalau kalian klik, ya itu sementara mencari. Nah kalau nggak bisa, sekarang kalian perhatikan di situ kan ada tertulis dalam proses. Nah kamu harus menunggu lama karena kenapa? Pada website ini sangat banyak pengunjungnya saat ini karena baru-baru diakses, karena baru-baru diluncurkan. Jadi sangat banyak teman-teman honorer di seluruh Indonesia, terutama guru yang mengakses website ini. Jadi kalau server dari Kemendikbud sedikit, jadi itu akan susah untuk dikoneksikan. Jadi itu ada tertulis muat ulang. Jadi klik terus itu muat ulang sampai bisa. Nah kalau kamu sudah berhasil, di situ akan tertulis ada tautan fasilitas-fasilitas seperti materi, perangkat, community learning, dan latihan soal. Nah kamu bisa belajar dari situ. Tapi kamu harus mulai dari materi. Sudah materi kamu harus berangkat lagi ke perangkat. Selanjutnya community learning dan latihan soal. Setelah itu kamu akan mengikuti tryout yang dijadwalkan oleh Kemendikbud. Nah itulah. Sekarang kita kembali dulu ya. Nah ingat, yang paling penting itu adalah belajar mandiri calon guru ASMP 3K. Sekarang kita scroll ke bawah. Di situ kan ada asesmen kompetensi minimum. Kita buka dulu selengkapnya. Nah seperti ini modelnya. Di situ ada tertulis bergabung dengan grup Telegram resmi guru belajar. Ya, kalau yang mau bergabung silakan bergabung di situ di grup Telegramnya. Jadi yang tidak punya grup, yang tidak punya aplikasi Telegram, silakan klik, silakan cari di Play Store Telegramnya, kemudian kalian install, ya. Kemudian di situ ada sertifikat kegiatan, cek di sini, tapi itu belum disiapkan karena kan ini baru-baru diterbitkan websitenya. Di situ ada informasi di bawah, jangan takut karena informasi di bawah itu adalah syarat-syarat untuk mendapatkan sertifikat kegiatan. Tapi saya rasa website ini sudah lama dibuat tapi baru-baru diterbitkan karena kalau kalian perhatikan di situ kan mepet sekali. Sekarang kan sudah tanggal 4, kalau saya buat video ini sudah tanggal 4, sedangkan kesempatan unggah URL video pengimbasan hanya sampai pada tanggal 6 Maret 2021. Saya rasa ini tidak ada pengaruhnya ya. Jadi tetap fokus untuk belajar soal-soal P3K. Oke? Saya rasa bagian ini sudah cukup. Kita kembali lagi. Kemudian di situ kan ada pendidikan inklusif. Ini belum disediakan ya. Di situ tertulis segera hadir. Maksudnya mungkin pemerintah sementara mengoreksi atau sementara memprogramkan program ini ya. Kita scroll ke bawah, di situ ada pendidikan keterampilan hidup. Kita klik. Nah, di sini tertulis sudah berapa kali saya buka, di situ selalu tertulis sementara ditutup ya. Jadi saya rasa ini informasi belum bisa dibaca-baca, tapi mungkin tidak terlalu penting ya untuk kita dulu. Tapi mungkin dari kalian mengetahui informasi-informasi dari bagian ini bisa komen di kolom komentar. Nah sekarang kita kembali lagi, kemudian di sini ada kan masa pandemi COVID-19. Kita klik. Nah sekarang kita langsung ke bawah. Tidak tersedia jadwal kegiatan yang bisa Anda ikuti. Nah sekarang di bagian sini kan ada seri telah berakhir. Seri pandemi telah berakhir. Artinya bagian ini, seri ini sudah tidak berlaku lagi. Ya, kita kembali lagi. Ingat, yang paling penting dari sini itu adalah bagian di atas. Itu adalah belajar mandiri calon guru ASMP 3K. Dimana di situ ada materi, ada latihan soal, dan kamu bisa mengikuti tryout. Ingat baik-baik ya, kamu harus betul-betul memilih mata pelajaran yang sesuai dengan apa yang kamu ajarkan dan include dengan ijazah kamu ya. Tapi kalau ini kan banyak sekali kasus yang sekarang dia
sarjana pendidikan fisika, tapi yang dia ajarkan di SMA itu adalah kimia. Di mana nih? Padahal yang terdaftar di Dapodik itu kan pendidikan kimia, ya kan? Nah, itu saya masih belum paham bagaimana menyelesaikan masalah itu. Kalau mungkin kamu bisa bertanya pada langsung ke dinas pendidikan atau yang lebih mengetahui tentang masalah ini, ya. Jadi inilah beberapa informasi yang harus kamu pahami, yang harus saya sampaikan sama kalian bagi para pejuang P3K. Nah, jadi kemarin kan saya sudah bilang bahwa pemerintah itu menyiapkan pembelajaran secara daring untuk para pejuang P3K. Nah, sekarang sudah mereka terbitkan websitenya. Tinggal kalian yang para pejuang P3K menggali informasi yang diberikan oleh Kemendikbud. Nah, itulah tadi beberapa informasi yang terkait dengan website yang sudah dibuat oleh Kemendikbud yang bisa diakses oleh para pejuang P3K yang sudah memiliki UKG, yang sudah di SIM PKB, ya. Kembali saya sampaikan tadi informasi yang tadi bahwa untuk mengakses website ini kamu harus punya nomor UKG dulu. Kalau belum punya silakan berinteraksi dengan ketua MGMP-nya untuk mendapatkan nomor UKG pada SIM PKB. Kemudian di situ kamu akan mendapatkan password, ya, passwordnya. Kalau kamu sudah dapat nomor UKG dan kamu sudah mendapatkan passwordnya, jadi kamu bisa mengakses website yang disiapkan oleh Kemendikbud ini. Ya, mungkin cukup sekian dulu informasi terkait P3K ini. Semoga ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman-temannya supaya banyak yang tahu bahwa sudah ada website yang disiapkan oleh Kemendikbud. Nah, cukup sekian video ini, semoga bermanfaat, semoga Anda sehat selalu, semoga Anda bisa jadi ASN P3K tahun 2021. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.